terus berputar selama tongkat mampu menopang hidup yang penuh perbedaan. Takkan dia hiraukan selama hati masih merasa, selama tangan mampu meraba, mulutnya tak sanggup bicara menyerah. Selama roda terus berputar, selama tongkat mampu menopang hidup yang penuh perbedaan, takkan dia hiraukan selama hati masih merasa, selama tangan mampu meraba, mulutnya tak sanggup bicara menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmat, kelahiran 16 Mei 1993. Saya asli Sukabumi, Jawa Barat, dan sekarang saya sudah bertempat tinggal di Batang. Profesi saya sebagai guru untuk saat ini ya. Profesi saya sebagai guru di SLB Negeri Batang, CPNS tahun 2018. Pengalaman bekerja, saya 6 tahun menjadi guru honorer, 1 tahun menjadi PTT di suatu perusahaan BPJS Kesehatan. Terus saya pernah juga menjadi supir rental, pernah menjadi tukang tensi keliling, tensi, kolesterol, asam urat, gula darah dan lain sebagainya. Terus saya juga pernah menjadi pemain player keyboard atau organ tunggal. Status disabilitas, saya disabilitas amputi 2 kaki di atas lutut. Itu terjadi, yang saya alami itu dari semenjak saya lahir. Jadi dari lahir saya sudah dalam kondisi disabilitas amputi 2 kaki. Pekerjaan saya sekarang sehari-hari itu mengajar di SLB Negeri Batang, mengajar anak tunagrahita di kelas 4B. Saya sudah menikah dan sudah mempunyai 1 orang anak. Usianya sekarang kurang lebih 1 tahun kurang 1 bulan ya. Motivasi hidup saya itu, jika kita sudah ikhlas dalam menerima keadaan, insya Allah Allah akan memberikan 1000 kebahagiaan untuk kita. Dan itu sudah saya rasakan, sangat saya rasakan. Jadi kalau kita sudah berdamai dengan keadaan kita sudah bisa menerima semua yang Allah berikan kepada kita, bahkan kita mensyukurinya, disitulah letak kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan itu sebetulnya ada di dalam hati, bukan kalau dicari itu akan susah. Prinsip hidup saya itu seperti itu. Selama saya di TPS, saya pernah punya pengalaman yang memang kurang berkenan ya. Sebagai seorang disabilitas, saya sangat merasakan dan saya sangat mengalami bagaimana pentingnya mobilitas penunjang untuk kaum disabilitas. Saya sangat memahami dan merasakan jika kita datang ke suatu tempat untuk kepentingan yang sangat-sangat penting, dan di situ tidak ada mobilitas yang mendukung, otomatis ketidaknyamanan, keraguan, bahkan rasa minder itu semakin tinggi. Jadi bagi saya itu, saya akan merasa disabilitas kalau saya ada hambatan, tapi kalau tidak ada hambatan, hilanglah disabilitas itu. Jadi kaum disabilitas itu tidak mau dikasihani, hanya mau difasilitasi. Dengan difasilitasi, kedisabilitasan kita itu hilang secara mental gitu. Nah, maka dari itu pada penyelenggara TPS untuk kedepannya saya harap bisa lebih memperhatikan akses mobilitas yang ramah disabilitas, agar kaum disabilitas itu bisa memilih dengan tenang, dengan nyaman, dengan hati yang puas, tidak penuh tekanan, tidak malu dengan disabilitasannya, karena dia percaya diri menuju ke TPS, melakukan proses pemilihan itu dengan ramah disabilitas. Dan untuk disabilitas itu ada berbagai macam yang saya ketahui, khususnya untuk tunanetra, tunadaksa, tunarungu, bahkan mungkin autis
umum ya, mungkin itu masih punya hak untuk memilih. Untuk tunanetra di TPS itu saya harap ada pendamping yang memang standby di situ dan memahami bahwa dia itu disabilitas, yaitu tunanetra. Dan tunanetra itu tidak mesti full total tidak dapat melihat, namun ada tunanetra low vision. Nah, itu perlu dampingi dan jangan langsung dampingi. Jadi ada etikanya ya. Ditanya dulu, Pak, apa perlu saya bantu? Begitupun melihat tunadaksa, jangan langsung tahu-tahu digotong atau diangkut. Harus ada konfirmasi dan komunikasi yang baik. Jadi tetap ada etikanya. Jangan sampai tiba-tiba dibawa atau dituntun. Nah, itu menurut saya kurang enak juga untuk kami. Tapi ditanya dulu, Pak, apakah ada yang bisa saya bantu? Kalau dia pengen sendiri, kita cukup mengarahkan saja. Atau panitia cukup mengarahkan saja, tidak harus semata-mata dibantu. Apalagi masuk ke TPS, lihat itu kan udah menyalahi kode etik dalam memilih. Nah, untuk tunadaksa sendiri, fasilitas-fasilitas semacam trap tangga disediakannya, jalan yang lebih landai untuk pengguna kursi roda, pengguna skateboard, pengguna tongkat, agar lebih mudah untuk diakses. Terus permukaan jalan yang rata, tidak berkerikil, becek, belok dan lain sebagainya, itu perlu diperuntukkan. Bahkan yang lebih saya harapkan lagi, ada tempat TPS khusus atau bilik suara khusus untuk disabilitas yang lebih aksesibel gitu. Terus untuk tunarungu ya mungkin ada pendampingan dari orang yang bisa memahami bahasa isyarat di panitia tersebut. Meskipun tidak memahami, tapi bisa minta tolong kepada pihak-pihak semacam pihak SLB atau pihak-pihak di dinas sosial yang memang memahami bahasa isyarat dengan baik. Itu harapan saya ke depannya, TPS akan lebih melihat atau memfasilitasi kebutuhan kami. Selain dari itu, hak-hak suara juga jangan sampai kita sebagai kaum disabilitas, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang-orang atau orang-orang yang punya kepentingan yang lain gitu. Jadi kita tetap punya hak suara yang sama, punya kewajiban yang sama. Manfaatkanlah dengan baik suara Anda, jangan sampai disalahgunakan oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi untuk kaum disabilitas, kita semua punya suara, kita semua ikut andil dalam memilih siapa pemimpin kita, dan itu pergunakan dengan bijak, pilih dengan selektif. Jangan sampai disabilitas itu menjadi alat politis ya, alat politis untuk dieksploitasi dan lain sebagainya. Untuk kaum disabilitas, jangan sampai kita menjadi politisasi SARA. Kita itu sudah menjadi kaum minoritas. Kita akui kita itu kaum disabilitas itu kaum minoritas yang memang harus menjunjung tinggi tindak tegas bagi pelaku politisasi SARA. Jadi kita jangan sampai kita yang malah menjadi pelaku politisasi SARA tersebut. Kita hargai semua, kita bersatu di Indonesia, kita semua tetap rukun meskipun kita minoritas. Kaum disabilitas itu pengen dihargain, nah berarti kita juga harus menghargai orang lain. Itu mungkin pesan dari saya. Dan harus cermat dalam menerima informasi, jangan sampai terpancing, harus selektif, jangan percaya hoax. Dan untuk disabilitas, biasanya pada musim-musim pemilu itu selalu ada politik uang ya. Nah itu saya harap teman-teman disabilitas semuanya khususnya bisa lebih cermat atau lebih teliti, jangan sampai tergiur uang yang tidak seberapa, dibeli suara Anda yang sangat berharga itu, dibeli hanya dengan beberapa rupiah uang saja, sehingga tanpa bisa selektif dalam memilih siapa pilihan yang paling tepat untuk memimpin kita ke depannya. Jangan lupa tetap semangat meskipun disabilitas, tapi gerak kita tanpa batas. Kita memilih dengan lebih bebas dan juga ikuti aturan yang ada agar kita menjadi warga negara yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.